Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Kesehatan Jiwa bersama komunitas peduli skizofrenia Indonesia Solo Raya. 103 Solo Pos FM Beyond Information. Selamat petang Sobat Solo Pos. Saya Nur Atmaja masih menemani Anda. Tentunya kali ini di Bincang Kesehatan Jiwa bersama dengan kawan-kawan dari KSPI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Nah, tentunya untuk petang hari ini, untuk edisi kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kami akan ngobrol soal ketergantungan obat terhadap pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa ini memang bisa ditangani dengan tepat Sobat Solo Pos kalau obatnya pun juga tepat pastinya. Nah, tapi tidak sedikit dari pasien yang datang berobat ini sering bertanya, apakah obat yang diberikan ini akan menimbulkan efek samping begitu ya, side effect terhadap tubuh, apakah akan menjadi ketergantungan atau seperti apa begitu ya. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya akan mencoba untuk mengulik seperti apa sebenarnya obat-obatan bagi mereka-mereka dengan gangguan kejiwaan bersama dengan Dr. Yohana Afila Destali atau lebih sering disebut ataupun disapa dengan Dr. Afil. Selamat petang Dr. Afil. Apa kabar? Selamat petang, Mbak. Sehat ya, Dok? Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal konsumsi obat yang menjadi ketergantungan nih, Dok. Kita tahu sendiri bahwa mungkin orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini yang dulunya bisa dibilang itu entah sebutannya apa gitu ya, apakah penyakit kutukan kah atau apa, ternyata ini adalah memang beneran sakit dan ada obatnya begitu ya, Dok ya. Nah, seperti yang di prolog tadi, mereka bisa sembuh, mereka bisa berkurang untuk gangguan kejiwaannya kalau minum obat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketergantungan nggak sih, ntar kalau obatnya habis gimana gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Jadi gini, kalau misalnya kita mengenal pengobatan gangguan jiwa, memang biasanya nggak bisa 3 hari 5 hari ya, biasanya dalam waktu yang lama, terus-terusan memang. Tapi memang itu kan sudah diatur juga dosisnya, sudah sesuai dengan gejalanya. Jadi sistemnya pengobatan dari orang-orang gangguan jiwa itu tuh beda dengan orang-orang yang misalnya kena batuk pilek. Kalau orang batuk pilek itu kita tahu nih obatnya itu untuk membunuh si kuman, si virus atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya di obat-obatan psikiatri, obat-obatan gangguan jiwa, itu kita seperti menambahkan atau mengurangkan sesuatu yang kurang di otaknya. Jadi misalnya nih ada diagnosis X gitu. Ini ada disebabkannya itu karena ada kekurangan neurotransmitter. Neurotransmitter itu kayak bahan-bahan yang ada di otak. Nah, yang ini kalau misalnya dia kurang itu maka jadi diagnosis X ini. Atau kalau misalnya dia kelebihan, neurotransmitter yang lain dia kelebihan sampai banjir-banjir, dia bisa bikin diagnosis yang Y. Nah, obat-obatan psikiatri itu, obat-obatan gangguan jiwa itu dia gunanya untuk melengkapi ini. Kalau yang kurang ya ditambahi, kalau yang kelebihan ya dikurangi. Nah, kalau misalnya ngurangi atau melebihkan itu kan nggak bisa langsung di stop atau langsung kayak dituang gitu kan nggak bisa ya. Nah, itu dalam jangka waktu yang lama memang. Jadi biar badannya membiasakan, otaknya juga akhirnya terbiasa. Nah, ini yang sering-sering kayak ini minum obat terus kok ya terus-terusan tetap aja gitu ya. Itu yang menyebabkan karena memang obat-obatan bagi mereka-mereka dengan orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini tidak bisa langsung serta-merta begitu diobatin langsung sembuh gitu nggak? Tapi kayak terapi berarti, Dok? Iya, dalam waktu yang lama dan bertahap memang. Gitu. Biasanya ini kan pasti ada tingkat keparahan lah ya. Misalnya, apakah memang ada juga nih? Oh, ini baru awal-awal nih gejala-gejala awal nih. Jadi obatnya tuh dosisnya atau penanganannya nih cepet aja nih, nggak terlalu lama efeknya atau hasilnya juga sudah cepet nih kelihatan, baru berapa bulan terapi sudah kelihatan hasilnya. Ada nggak sih seperti itu, Dok? Bisa. Jadi nggak semua
diagnosis gangguan jiwa itu yang harus butuh waktu bertahun-tahun lama kayak gitu, enggak. Tapi memang ada beberapa diagnosis tuh yang bisa, kayak misalnya bisa pengobatan dengan 2-3 kali kontrol sudah membaik. Tapi itu tetap dalam pengawasan, walaupun misalnya nih kita pasti memulai obat tuh dari dosis yang paling kecil. Kita coba dulu dengan yang dosis paling kecil, apakah itu berefek atau enggak. Tapi kalau misalnya dengan dosis yang kecil ini nggak bisa loh, jadi kita harus naikkan kan akhirnya. Nah itu gunanya kita tetap mengedukasi pasien untuk jangan lupa kontrol ya, gitu. Jadi kontrol itu nggak cuma datang ke dokternya minta obat lagi, itu nggak. Jadi kita juga sambil mikir nih, oh iya ini kok ada yang berubah ya, ada yang tambah parah kah atau tambah berkurang. Nah itu kita evaluasi. Gitu. Jadi memang nggak bisa langsung, kalau obat batuk kan bisa jadi kita minum, kita awasin sendiri, selesai. Kalau udah nggak batuk berarti udah sembuh gitu ya. Tapi kalau kejiwaan harus ada pendampingan, itu mutlak ya dok? Iya, kalau kita menganjurkannya seperti itu. Jadi biar kita tetap bisa memantau sebatas apa orang ini bisa berubah, bisa membaik, atau kalau misalnya ada perburukan, tahu-tahu ada efek samping atau side effect, kita bisa langsung tangani nih gitu. Jangan sampai telat intinya. Oke. Itu baru prolognya ya dok ya. Kita jeda dulu. Dan untuk Sobat Solopos kami masih akan kembali lagi. Dan kalau Sobat Solopos juga mempunyai istilahnya, entah itu pertanyaan, pengalaman, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan obat-obatan bagi orang dengan gangguan jiwa, boleh ditanyakan di situ di 081226 103 103. Kami akan jeda dulu dan kami akan segera kembali. Ya, selamat petang untuk Sobat Solopos yang baru saja bergabung di Bincang Kesehatan Jiwa bersama dengan KPSI Solo Raya. Dan kami masih ngobrolin soal ketergantungan obat terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, begitu ya dok ya. Ada Dokter Afil yang masih bersama saya, dan tentunya kali ini kalau tadi di awal kita sudah ngobrolin seperti apa begitu ya, kenapa mereka ini membutuhkan pengobatan, obat-obatan, ternyata berbeda dari obat-obat seperti biasanya. Kalau untuk mereka-mereka dengan gangguan kejiwaan ini kan syaraf ya, bener? Syaraf atau apa sih dok? Syaraf otak atau obatnya? Lebih ke syaraf otaknya juga bisa. Jadi mengurusi neurotransmitter yang tadi itu. Neurotransmitter. Nah, tuh kelistrikan banget gak tuh? Nah, betul. Kelistrikan yang ada di dalam tubuh manusia ya, tepatnya di otak ya, Dok. Betul. Oke. Nah, ini kalau tadi kan yang kalau obat tuh kan obatnya kalau misalkan kelebihan apa ya? Kelebihan bahan ini dikurangin gitu ya fungsinya obat. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kekurangan bahan, fungsi obatnya adalah nambahin gitu ya. Nah ini berarti nih dok, kalau bisa dibilang ketika orang ini akan nambah obat nih, kalau orang berobat kan biasanya obatnya habis beli. Nah ini apakah juga bisa diberlakukan yang sama nih dok? Karena seperti dokter bilang tadi bahwa ini kan terapi harus dalam jangka waktu lama. Apakah ntar beli yang dosis ini ternyata sudah harus dikurangi nih, atau memang kalau mau nambah obat berarti harus konsultasi dulu supaya obatnya juga bisa disesuaikan. Seperti apa sih dok kalau untuk orang dengan gangguan jiwa nih? Kalau orang gangguan jiwa itu diperlukannya kontrol rutin itu tadi. Jadi setiap ada keluhan itu bisa disampaikan ke dokternya. Jadi setiap biasanya kita memberi jarak, misalnya 2 minggu lagi ya Pak kontrol, atau 2 minggu lagi ya Bu kontrol. Nah itu tujuannya untuk menyesuaikan dosisnya itu juga. Jadi obat-obatan ini tuh bukan obat-obatan sembarangan yang bisa dibeli di warung mungkin atau di apotek. Jadi ini termasuk dalam golongan obat keras. Jadi harus dibeli dengan resep dokter dan dengan menggunakan NIP. SIP. Jadi itu harus dokter-dokter yang sudah terverifikasi dan sudah mendapatkan surat izin praktek. Oke, bagi para residen aja? Atau semua dokter bisa untuk SIP ini? Kalau untuk obat-obatan kejiwaan ya untuk spesialis kejiwaan, SPKJ itu. Oke. Nah, dok, ini kan berarti misalnya nih, oh ini parah banget nih, berarti dosisnya harus banyak gitu. Nah, orang kalau dengan minum secara jangka waktu lama gitu, kemudian dosisnya besar, ini kan juga berpengaruh ke organ-organ kita yang lain gitu. Nah, ini kalau untuk obat
untuk mereka yang kejiwaan gangguan jiwa ini seperti apa, Dok? Jadi kalau misalnya kita bahasnya tentang KPSI ini kan lebih ke skizofren ya. Obat-obatan skizofren itu memang lebih banyak efek sampingnya ke metabolik. Metabolik itu misalnya ke berat badannya, ke tensinya, ke gula darahnya. Itu memang ada indikasi untuk side effect ke sana. Nah, kita sebagai dokter gunanya adalah selain untuk mengevaluasi gejalanya, kita juga mengevaluasi gejala-gejala lain yang selain psikiatriknya. Jadi biar ketahuan, loh kok kemarin berat badannya 70, kok tahu-tahu sekarang baru 2 minggu minum obat tahu-tahu jadi 80. Nah, kita sudah bisa langsung evaluasi apakah dosisnya diturunkan atau dosisnya sebenarnya sudah cukup nih, atau kita beri misalnya aktivitas yang lain atau obat pendamping yang lain seperti itu. Oke. Nah, kalau selama ini, Dok, ada nggak sih mereka-mereka ini yang ternyata nggak pernah konsultasi lagi, kemudian ya karena obatnya itu terus nggak ganti-ganti, beli sendiri atau apa secara istilah independen gitu ya, males konsultasi juga gitu. Apakah ada istilahnya mereka-mereka yang ini harusnya udah nggak seperti ini hasilnya nih, kenapa nih, ada nggak sih, Dok, yang kayak gitu, Dok? Kalau di sini ya masih banyak sekali, terutama karena stigma ya, stigma ke dokter spesialis jiwa itu, lah kan aku nggak gendeng gitu kan. Padahal memang sebenarnya kita anggapannya kayak berbeda ya, kayak yang lain, kita itu ilmunya nggak kelihatan nih ceritanya. Dan karena ada stigma itu, jadinya kayak membatasi gerak mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu, dan itu yang kita sayangkan sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk karena tadi kan Dokter Afil bilang di Solo atau di Indonesia nih? Di Indonesia Di sih. Indonesia. Di Indonesia kan masih banyak karena terhambat dengan stigma yang ada gitu ya. Bahkan mungkin banyak juga masyarakat yang masih menyebut orang gila ya gila gitu aja. Padahal sebenarnya orang dengan gangguan kejiwaan seperti ini tuh bisa diobatin. Nah, ini upaya apa sih, Dok, yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan, entah itu di KPSI atau dari dokter-dokter sendiri? Kan pasti miris juga gitu ya. Aduh, ini sebenarnya bisa disembuhin, tapi ternyata kok karena ketidaktahuan, karena terpengaruh dengan stigma, kok jadi begini, tambah parah dan sayang gitu. Iya. Kalau langkah-langkah dari kita sih yang paling gampang dan paling mudah untuk dijangkau adalah ya seperti ini, kita seperti edukasinya tidak hanya sebatas melalui pamflet mungkin, atau kayak zaman-zaman dulu kan lewat cetak-cetak gitu aja ya. Kalau sekarang kan apalagi karena pandemi, kita juga susah untuk memberikan penyuluhan atau edukasi melalui di depan poli seperti itu. Jadinya seperti ini, IG Live atau siaran radio, itu kan jadi membuat kesadaran dari masyarakat sendiri itu, ternyata bisa loh disembuhin, bisa loh kayak gini itu bisa ditangani dan gak harus malu kayak gitu. Karena kadang-kadang orang tuh kalau misalnya ada gangguan atau harus minum obat yang untuk kejiwaan tuh kadang-kadang terus otomatis jadi minder, rendah diri gitu ya, Dok ya. Padahal kalau dicatat cukup banyak juga orang-orang dengan IQ yang cukup baik, cukup tinggi, mereka justru dipandang aneh sama orang lain, padahal sebenarnya pintar banget gitu ya. Betul. Nah, ini kalau dokter, kalau sampai saat ini, selain tadi kan dokter bilang bahwa kalau minum obat ini lebih banyak ke side effect-nya, ngaruhnya ke pencernaan, kemudian ke badan-badan yang lain. Apa sih, Dok, selain misalnya kan kalau orang minum obat kanker misalnya, ini kan rambut rontok, kulit jadi hitam atau apa. Nah, ini kalau untuk obat-obat dengan gangguan kejiwaan ini, pasien dengan gangguan kejiwaan ini biasanya yang kelihatan di fisik begitu apa nih, Dok? Yang paling sering yang selama ini kita amati ya, itu lebih ke fisiknya, lebih gemuk pasti, atau sebelumnya yang nggak punya darah tinggi, tahu-tahu kok tensinya cenderung lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Yang nggak punya kencing manis, tahu-tahu kok gulanya segini ya. Itu sih yang biasanya lebih tampak dan jadi concernnya kita. Selain itu kan memang ada side effect yang sebenarnya tanda-tanda kegawatan dan emang itu harus segera dibawa ke IGD. Nah, apa itu biasanya? Kalau yang itu biasanya kita sebutnya sebagai EPS ya, extrapiramidal syndrome.
Jadi itu tahu-tahu kaku di daerah lehernya nggak bisa digerakkan, atau dia jadi badannya demam, nggak bisa diem, mondar mandir kayak gitu, atau dia tahu-tahu mematung kayak diam gitu aja, Nge-freeze gitu ya. nge-freeze gitu. Nah, yang sebelumnya nggak ada, tahu-tahu kok kejadian seperti itu, terutama yang kalau sudah demam, tahu-tahu muntah, itu kan sudah kegawatan banget ya, udah kelihatan mata, biasanya itu yang benar-benar membawa orang ke IGD. Nah, itu harus segera dibawa ke IGD biar bisa langsung ditangani, jangan sampai telat gitu. Ada efek yang lain nih, misalkan dok, itu tadi kan kegawatan yang harus segera ditangani. Apakah ada kejadian-kejadian yang akan fatal, misalnya menyebabkan kematian kah atau apa gitu? Pada saat orang-orang mungkin nggak ngeh kalau ini harus dibawa ke IGD gitu, wah udah kasep nih, telat nih kayak gini. Nah, ada nggak sih dok? Dan biasanya apa hasil fatalnya nih? Biasanya dari EPS itu ada satu yang paling bahaya, itu SNM, sindroma neurotik maligna. Jadi memang itu kumpulan gejala dan itu membuat kegawatan. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya tahu-tahu demam, tahu-tahu muntah, badannya langsung merah semua. Itu kan udah bahkan anak yang muntah aja kan sudah bahaya ya. Ini apalagi orang dewasa yang nggak tahu nih penyebabnya, tahu-tahu apa. Tahu-tahu muntah berkali-kali, badannya panas tinggi seperti itu, waktu kita cek lab ternyata wah hasilnya kok seperti ini gitu. Itu kan benar-benar tanda kegawatan banget kayak gitu. Itu yang bisa bikin kematian biasanya karena SNM itu. Oke. Nah, SNM ini sendiri apa sih yang jadi pemicunya? Apakah misalnya obatnya telat kah, atau mungkin justru kebanyakan obat, dosisnya salah, atau apa dok biasanya? Biasanya itu pada pasien-pasien yang baru mendapatkan obat-obatan psikiatri, terutama yang obat-obatan untuk skizofrenia, itu memang ada ke arah seperti ke arah sana, ke EPS dan SNM itu. Tapi memang nggak semuanya mengalami itu, dan kita juga nggak mengharapkan seperti itu. Jadi yang kita edukasi selalu untuk ke pasien, misalnya setelah minum obat ini terjadi keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, langsung dibawa ke IGD. Kalau misalnya dirasa kalau ke poli kayak nggak nututi deh ini, ke IGD. Kalau misalnya masih terasa ringan buat mereka, bisa ini kayaknya dibawa ke poli, boleh monggo ke poli biar kita evaluasi, kita lihat apakah benar karena efek obatnya atau karena emang ada faktor yang lain yang memicu itu. Gitu. Dokter, tindakan tanggap apa nih yang harus dilakukan bagi entah itu keluarga, entah orang yang mungkin mendapati gejala-gejala kedaruratan, kegawatan itu tadi, apa yang harus dilakukan? Apakah ada pertolongan pertama yang ya istilahnya bisa dilakukan lah? Orang kalau pendarahan langsung bisa kelihatan ya. Nah, ini kan kedaruratan ataupun kegawatan bagi mereka-mereka yang dengan gangguan kejiwaan ini kan dikira lu apa nih gitu kan. Beda gitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar orang-orang tersebut ketika mengalami kegawatan? Lebih peka sih. Jadi kadang-kadang kita itu kan sudah kadung menganggap saudara atau teman tuh kan wong ki gendeng gitu loh. Oh iya. Jadi emang biasa kayak gitu gitu ya. Biasanya kayak gitu. Ya biasa kok, lehernya kayak gitu biasa. Okay. Padahal itu kan sesuatu yang berbeda. Jadi setiap mungkin biasanya dia posisinya seperti itu tapi bisa berubah. Tapi ketika posisi itu tidak bisa berubah dan dia sudah mulai merasakan kesakitan, kita lebih peka aja sih. Itu bukan karena penyakitnya, maksudnya bukannya karena dikira itu gilanya itu. Jadi lebih peka aja. Oh ya udah, yuk dibawa gitu. Karena mereka kadang-kadang nggak bisa ngomong yang dirasakan apa. Iya gitu. benar. Tidak bisa mendeskripsikan ini rasanya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, dok. Nah, ini biasanya pengobatan ini apakah dipengaruhi oleh usia misalnya? Ada kan anak yang dengan skizofrenia ketika masih kecil, meskipun mungkin orang tua juga masih belum gagas, belum paham, oh ini anaknya tuh ada gangguan kejiwaan nih gitu. Nah, ini apakah obatnya juga, kalau selama ini yang ditemui sama dokter dokter, apakah ketemu juga anak kecil yang butuh penanganan khusus dengan obat-obatan gangguan kejiwaan atau seperti apa? Ada memang, dan memang kita sesuaikan dengan dosis anak ya. Kalau
Misalnya untuk usia, selain usia anak yang kita jadi perhatian kan usia tua ya, lanjut usia, terutama yang sudah lanjut usia, ada penyakit-penyakit bawaan yang lain-lain, dengan kencing manis kah atau dengan gagal ginjal, itu kan butuh perhatian juga. Kita juga atur itu dosisnya. Itu yang concern kita setiap mereka berobat itu kalau bisa didampingi sama yang benar-benar mengenal mereka. Nggak cuma satu rumah aja, tapi juga mengenal mereka secara keseharian. Jadi biar kita tuh tahu, oh ternyata bapak ini punya ini loh, punya penyakit ini. Jadi kita bisa kita bisa memberikan obat yang tepat ya. Bisa memplanningkan, oh bapak ini butuh obat ini dengan dosis segini. Kita evaluasi untuk berapa lama kayak gitu. Waduh, oke. Ternyata rumit juga ya bagi mereka yang gangguan kejiwaan. Satu, mungkin mereka juga tidak bisa mendeskripsikan sakitnya seperti apa. Yang kedua, mungkin orang lain juga bingung juga nih ngapain nih gitu ya. Oke, yang jelas seperti yang Dokter Afil sampaikan tadi, kepekaan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Kepedulian juga. Oke. Dokter, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini, dan Sobat Solopos, kami masih akan kembali tentunya di Bincang Kesehatan Jiwa. Saya akan segera kembali. Oke, Sobat Solopos, masih sedikit waktu di kebersamaan dalam Bincang Kesehatan Jiwa bersama dengan Dokter Afil. Kami masih ngobrolin soal konsumsi obat menjadi ketergantungan. Nah dok, kalau yang sudah terjadi selama ini dok, misalnya nih tiba-tiba ada yang kambuh misalnya, muncul biasanya kalau katakanlah meskipun sudah minum obat, kan tidak menutup kemungkinan ada serangan-serangan, entah itu panik kah atau serangan apa gitu ya, membuat tidak stabil begitu untuk kejiwaannya. Apakah ini juga bisa langsung jadi oke nih kayaknya lagi kumat istilahnya kayak gitu, langsung minumin obat, seperti itu nggak sih dok? Jadi gini, kalau kegawatan di kita selain karena efek samping obatnya itu kegawatan yang terutama itu adalah bila mengganggu keluarga dan orang-orang sekitar. Gitu. Dan mengganggu dirinya sendiri. Misalnya sudah ada udah ada niatan untuk bunuh diri mungkin atau menyakiti dirinya sendiri. Kalau sudah terpenuhi seperti itu, langsung dibawa ke IGD aja. Gitu. Walaupun dengan obat-obatan yang sudah diminum itu tidak bisa diminum sembarangan nih. Kita waktu kumat langsung minum nggak bisa seperti itu. Ada obat-obatan lain yang harus diberikan secara cepat untuk meredakan gejala-gejala itu dengan cepat juga. Gitu. Kemudian kalau ada yang misalnya obat penenang nih, karena seringkali kita lihat misalkan dalam tontonan-tontonan yang ada, agak-agak histeris sedikit langsung minum obat penenang. Jadi ini kayak gimana sih dok sebenarnya? Istilahnya kan kita juga harus tahu gitu ya. Obat penenang ini kandungannya apa? Apakah juga semacam yang diberikan oleh oleh dokter kepada mereka-mereka yang punya gangguan jiwa, karena depresi dan lain sebagainya ini pun juga sebenarnya kan gangguan kejiwaan juga begitu ya. Nah ini sebenarnya seperti apa dok kalau peran dari si obat penenang ini? Kalau obat penenang memang dia gunanya sebagai menenangkan ya, tapi jelas. Tidak serta-merta kalau setiap merasa tidak tenang langsung diminum. Jadi nggak seperti itu sih cara mainnya memang. Jadi memang harus ada khusus, biasanya obat ini diminum saat malam aja untuk membantu tidurnya. Obat ini untuk pagi biar dia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jadi nggak ada yang sekarang sedikit minum, sekarang sedikit nggak ada sih memang. Nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada, katakanlah kalau ada entah itu film entah apa ini yang begitu tiba-tiba nggak tenang atau mungkin istilahnya jadi tidak stabil, emosinya terlalu tinggi, langsung minum obat penenang langsung, itu berarti sebenarnya nggak benar ya. Konsepnya tidak seperti itu gitu ya. Oke. Jadi tidak, karena takutnya adalah ada orang-orang ataupun mereka-mereka yang mungkin membutuhkan, aduh kayaknya saya juga butuh obat penenang deh gitu. Nah, ternyata memang tidak seperti itu begitu ya. Nah ini kalau obat penenang ini apakah juga termasuk dari kandungannya, apakah memang seperti yang diberikan kepada pasien gangguan kejiwaan atau berbeda lagi nih dok? Dia untuk obat-obatan psikiatri ya, itu tuh macamnya banyak. Ada yang untuk depresi, ada yang untuk cemas, ada yang untuk skizofren, dan nggak bisa, kadang bisa berdiri sendiri nih. Misalnya orangnya depresi kasih ini deh, orangnya skizofren kasih ini. Tapi kan sakit itu nggak bisa seperti itu kalau sakit kejiwaan. Terutama kalau yang saya kan lebih ke skizofrenia ya.
Skizofrenia nggak cuma orangnya diem atau ngamuk-ngamuk aja, kadang-kadang dia terlalu seneng, moodnya terlalu tinggi atau moodnya terlalu rendah, jadi lebih ke depresi. Kita menambahkan itu bisa, tapi kan tetap kita awasi untuk berapa lama digunakannya, dosisnya kita tetap awasi pasiennya ini, jangan sampai dia kebanyakan atau malah kekurangan juga. Sama aja dikasih obat tapi kok nggak sembuh-sembuh, ternyata dosisnya kurang nih, obatnya nggak tepat gitu. Oke. Nah dok, kalau sekarang ini sebelum kita tutup ya, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan dulu kepada masyarakat Kota Solo gitu yang sedang mendengarkan siaran kita, apa yang harus dilakukan pada saat kita mengetahui mungkin ada gejala orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan, karena kadang-kadang ada juga yang denial dok, enggak kok aku memang begini kok gitu, atau keluarganya enggak kok itu memang begitu, orangnya memang unik. Nah ini apa yang harus dilakukan nih dok bagi entah itu keluarganya atau mereka-mereka yang menyadari bahwa ini kayaknya saya ada yang aneh deh gitu. Oke. Jadi yang terutama kita lebih peka dengan diri sendiri, dengan orang lain juga. Apakah kita merasa berbeda dengan orang lain dan orang lain juga menganggap kita berbeda? Itu kita lebih peka dari itu, dan jangan takut-takut untuk datang ke poli jiwa atau ke spesialis kedokteran jiwa. Karena kita nggak ngapa-ngapain kok, kita nggak bakalan ngecap kamu itu A B C D E gila dan lain-lain, enggak. Kita di sini untuk membantu kalian untuk bisa menyembuhkan ataupun mengurangi rasa sakit yang kalian rasakan. Dan memang untuk pengobatan, obat-obatan yang kita berikan tidak bisa sembarangan dibeli, tidak bisa sembarangan diminum, dan butuh kesabaran dari pasiennya dan keluarga yang menunggu atau yang mengerti pasien ini, untuk belajar menghargai proses itu sih. Menghargai proses itulah yang kadang-kadang membuat kita lupa, jadi nggak sabaran juga karena lama dok. Iya betul. Minimal berapa bulan sih dok? Kalau minimal kita nggak bisa. Atau paling cepat deh yang pernah dokter tanganin gitu. Oh ini udah ada progresnya nih. Kalau paling cepat bisa sih sebenarnya 2 minggu itu. Oh gitu ya. Sebenarnya, tapi kan nggak, kalau sudah 2 minggu diminum udah baik nih langsung kita berhentikan, enggak sih. Jadi tetap kita bisa mengamati perubahan itu bisa secepat 2 minggu itu, tapi kita tetap terus progres, tetap evaluasi bagaimana pasiennya ini sampai dia pulang, sampai dia bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Oke, jadi memang bagi pasien sendiri ataupun keluarga ataupun lingkungan yang ada di orang-orang yang di situ ada dengan gangguan jiwa ini memang satu peka, tapi juga boleh parno juga ya. Kemudian juga harus istilahnya tanggap juga, peduli juga. Dan semakin kita peduli, semakin cepat tertangani, ini kan semakin baik bagi pasien juga ya. Oke, baik. Dokter Afil, terima kasih waktunya sudah hadir di studio, berbagi informasi, berbagi ilmu gitu ya, bahwa obat itu untuk mereka-mereka dengan gangguan jiwa nggak bikin ketergantungan kok. Diminum lama karena memang prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan dihentikan ya sama aja nih gitu ya. Betul. Jadi memang harus secara kontinu terus-menerus, bukan sebagai ketergantungan, tapi memang prosesnya memang biasanya tidak sebentar gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Dokter Afil dan juga Sobat Selopos, terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda, semoga saja bermanfaat dan juga tentunya kita sebagai warga ataupun masyarakat kita juga harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pastinya dengan kepedulian kita ada hidup orang yang mungkin bisa diselamatkan ataupun yang bisa luruskan kembali gitu ya. Baik, kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan ya dok ya. Dan juga untuk Sobat Selopos, Bincang Kesehatan Jiwa bersama dengan KPSI akan hadir minggu depan, tentunya di jam yang sama dan juga di hari yang sama. Kami akan sekarang kembali minggu depan, tapi saya Nur Atmaja masih akan menemani Anda tentunya di Teras Jazz. Dan hari ini kami akan ngobrol bersama dengan kawan-kawan dari Solo City Jazz. Ada Bang Deddy Dukun, kemudian ada Ibu Weni Cipto, ada juga musisi Bagus Pramono. Jadi tetaplah bersama kami di 103 Selopos FM Beyond Information.